Udah. Selamat malam Pak Undi. Hari ini kita bertiga ada mau sharing-sharing tentang tugas yang udah kita kerjain masing-masing dari awal sampai sekarang ini. Mungkin dimulai dari gue dulu kali ya guys. Jadi gue itu sempat nge-review artikel tentang vernacular architecture and the 21st century. Di mana artikel ini tuh ngebahas kalau sekarang itu kan gara-gara globalisasi terus ke modernisme. Nah, akhirnya itu ngaruh ke arsitektur yang biasa kita lihat sehari-hari di lingkungan kita. Nah, terutama kita kan juga sering lihat kalau di kota-kota itu cenderung arsitekturnya lebih ke arsitektur modern. Nah, nggak munafik, gue sendiri suka tuh kayak ngelihat mall-mall yang modern. Let's say kayak gue suka ke Mall Asta ya karena bangunannya lebih modern, juga bisa kayak buat gue foto-foto juga gitu. Yang jelas-jelas mall-mall yang di kota-kota itu gak ada vernakularnya gitu. Nah terus juga kan bangunan yang di kota-kota kayak rumah-rumah di perkotaan itu banyak yang gak ada vernakularnya gitu. Nah kalau bahas tentang vernacular architecture itu kesannya arsitekturnya kayak ketinggalan zaman. Nah padahal dari vernacular architecture itu ada banyak gitu loh yang kayak bisa kita pelajarin dan bisa kita terapin dari arsitektur vernakular itu ke arsitektur sekarang. Kayak contohnya tuh penggunaan material lokal ataupun dari tekniknya juga bisa kita pelajarin. Nah, justru saat kita pakai kayak material lokal itu juga bisa ngasih dampak positifnya juga ke bumi sama orang yang ada di dalam bangunannya itu. Jadi kayak gitu sih artikel review yang gue kerjain. Gimana menurut kalian? Ya sebenarnya menurut gue kayak bisa relate sih sama yang tadi lu share gitu. Maksudnya kayak ya benar juga gitu kan. Kayak dulu kita, maksudnya apa ya, dulu yang kita anggap yang sekarang kita anggap apa namanya, vernacular architecture itu kan dulu kita anggapnya itu sebagai modern architecture, tapi sekarang begitu ada yang lebih modern lagi, yang lama itu jadi kita anggapnya sebagai vernacular gitu kan, dan kita mulai tinggalin yang lama gitu. Kayak maksudnya ya benar juga sih, kayak walaupun architecture itu bakalan terus berkembang, tapi kita juga harus tetap belajar terus dari yang udah ada, yang udah dulu gitu kan. Benar-benar. Itu Ray commute. Sorry. Ya, jadi ya benar sih yang tadi lu bilang. Ya zaman semakin berkembang of course, terus ya arsitektur juga berkembang. Cuman bukan berarti yang lama juga harus ditinggalin gitu kan. Bahkan ada kualitas-kualitas baru yang justru merusak kita gitu, hubungan kita sama alam, hubungan arsitektur sama alam gitu. Tapi yang versi vernakular itu, arsitektur yang kuno ini tuh yang dia masih bisa preserve. Apalagi kita udah di daerah postmodern gini kan. Harusnya kita udah semakin sadar itu sustainable, harusnya udah nomor 1 dalam ngedesain gitu kan. Which is di vernakular itu banyak banget. Oke. Mantul. Oke. Mungkin gue share kali ya sekarang ya. Oke, sebenarnya punya gue, mungkin ini bisa agak dihubungin ya sama yang tadi punya Jo punya. Jadi gue punya tuh waktu itu gue nonton kayak dari video YouTube gitu kan, terus kayak dia tuh orang ini dia ngomongin tentang about how architects design character gitu. Jadi maksudnya karakter dalam konteks arsitektural itu tuh kayak gimana, dan gimana dia melibatkan sejarah dan budaya gitu. Mungkin kalau misalnya dalam konteks yang Jo tadi kayak arsitektur vernakular gitu kan. Dan di sini kan dia bisa bilang misalnya kayak karakter dalam arsitektur tuh kita bisa lihat misalnya mulai dari material atau enggak mulai dari kayak tujuan bangunan arsitektur itu gitu kan. Dan dari dulu itu udah ada kayak
kita bisa ngomongin dalam dua konteks sih, dalam artian sejarah, dalam waktu yang dulu dan sekarang, di mana di masa-masa kurun tertentu tuh bahkan ada ciri khasnya arsitektur sendiri-sendiri gitu, bahkan ada karakternya, dan juga di negara-negara yang berbeda. Jadi misalnya negara kita nih, Indonesia, kita mempunyai karakter sendiri, sedangkan di negara luar dia mempunyai karakter arsitektural sendiri. Ya, jadi basically dia kayak ngomongin gitu tentang gimana karakter itu tuh terhubung banget, karakter arsitektur itu terhubung sama sejarah dan budaya, dan gimana seberapa pentingnya kita sebagai arsitek itu bisa meng-create karakter-karakter kita sendiri dalam arsitektur kedepannya dan di masa ini, kayak gitu sih. Gimana menurut kalian? Menurut gue, kalau dari yang kayak lu bilang itu, gue setuju sih. Maksudnya kayak tiap negara itu kan pasti kayak masing-masing arsitekturnya beda. Kayak misalnya kayak contohnya kayak sekarang ini kayak misalnya ya gampang lah kayak kita bisa tahu yang mana arsitektur Korea gitu, kayak bangun Korea kayak gue bisa tahu oh ini tuh dari Korea gitu. Itu kan pasti kayak ada karakternya masing-masing. Nah, terus kalau dari karakter masing-masing negara itu yang justru kayak berbeda-beda gitu, maksudnya nggak cuma satu karakter aja sih menurut gue gitu. Ya gue juga ngeliat ini hal yang menarik gitu ya, arsitektur sebagai karakter, sebagai identitas negara gitu. Misalnya ngomong Perancis gitu, image-nya pasti langsung kayak Paris gitu kan, kayak Itali. Ngomongin negara-negara besar aja atau negara apapun, kemungkinan besar dan hampir selalu si arsitekturnya gitu kan, image-nya itu karakternya arsitekturnya gitu. Bener-bener. Ya kan? Jadi kayak balik yang kayak waktu itu nggak sih, yang kelas itu dibilang maksudnya benar-benar arsitektur tuh kayak kalau lu mikirin iya benar-benar jadi identitas satu negara gitu kan. Satu negara lu bisa identify-nya dengan bangunan-bangunan arsitekturalnya dan segala macam kayak gitu. Terus gue sharing ini ngambil quote dari Jim Rohn. Jim Rohn ini bukan arsitek desainer gitu, bukan, dia seorang entrepreneur gitu, ekonomi. Tapi dia ngomong kayak gini, whatever good things we build ended up building us. Itu ya dalam situasi daily life itu udah tahu yang maknanya. Tapi kayak secara arsitektural nih bisa dilihat juga gitu, apalagi tentang building stuff gitu kan. Kalau dari sini kayaknya dapat intinya kalau arsitek itu sebenarnya punya power, sebagai seorang arsitek tuh punya power buat influence others, buat inspire gitu, bahkan buat nge-create something gitu ya. To build something itu satu power yang gimana ya, kayak yang tinggi gitu kan. Terus ya arsitek punya power buat influence gitu. Arsitektur juga bisa nge-influence others, kayak tadi vernacular itu bisa secara fisik influence juga kan ke alam gitu, misalnya ke orang-orang yang usernya. Nah berarti arsitek yang bagus tuh sebagai seorang penulis gitu, intinya sebagai penulis yang bisa relate, yang bisa membangun others sama membangun diri kita sendiri. Jadi kalau jadi arsitek yang jelek, ya of course influence ke lainnya juga jelek, dan influence ke arsitek lain juga jelek. Jadi sebagai arsitek tuh kita yang ngedesain sendiri lah, kita yang ngedesain untuk better future gitu. Whatever good things we build ended up building us. Ini kayak dasar gitu dari arsitektur lihatnya. Gimana? Tadi tuh kayak ada yang menarik tuh yang pas lu bilang katanya ya kalau misalnya lu ngebuatnya bagus ya lu bakal kasih influence. Misalnya kayak lu lebih nge-influence kayak lebih banyak gitu dibanding kalau misalnya lu bikin sesuatu yang kayak bukan yang jelek sih, maksudnya kayak kurang bagus gitu kan, maksudnya kayak jadinya tuh kurang nge-influence gitu ya. Kayak menurut gue kayak
ya sebagai arsitek kayaknya harus apa ya, harus bisa nge-influence yang baik juga gitu. Nah, terus dari influence itu kita bisa tuh kayak dapat apa, kayak bisa dapat macam-macam arsitektur yang beragam sama yang beda-beda. Itu sih kayak menurut gue sih gitu. Ya tadi itu sih seru sih, kayak tentang kayak kita apa ya istilahnya, jadi kayak kita nulis cerita gitu. Jadi kayak tadi kayak gue pikirnya kayak ya berarti kita sebagai seorang arsitek kita jadi kayak write our own stories with our creation gitu kan. Maksudnya storiesnya juga bukan stories cuma buat kita doang, tapi misalnya kita kayak create experience maksudnya kayak experience for other people yang sebagai user dari apa yang kita create gitu kan. Nah, experience itu juga kan maksudnya bukan sekedar untuk kita atau sekedar untuk orang-orang yang benar-benar use itu, tapi bisa juga dirasain sama orang-orang yang nggak secara fisik ngelihatnya gitu. Jadi menurut gue kayak menarik juga sih itu, benar-benar kayak ya kita kayak write our own stories gitu, walaupun kita bukan penulis atau apapun itu. Bener. Simpulannya apa nih guys menurut kalian? Gue tadi ngeliat dari 3 sharing kita kayak ada yang nyambungnya gitu sih. Merah ya, benang merahnya. Iya kayak Somehow ada nyambung-nyambungnya lah iya. menurut gue ya. Ya padahal kayak kita 3 topik yang beda in a sense gitu, tapi adalah ceritanya kayak apa ya, nggak tahu, kalau gue lihatnya yang tadi arsitek tuh ada power gitu kan, either physically gitu atau secara apa ya, dalam gitu kan, bisa inspire. Tapi ya secara fisik kayak si Jo bilang yang tadi yang vernacular bisa mungkin bisa apa, mempengaruhi lifestyle kita, terus lingkungan juga gitu. Sedangkan yang just apa ya, arsitektur sebagai image gitu kan, identitas, jadi kayak apa ya, powernya, aduh bentar bingung ya gitu deh, pokoknya arsitektur ada power lah di image orang-orang gitu. Setuju sih. Ya menurut gue jadinya gitu sih, dari ketiga sharing kita aja bisa ngeliat kayak architecture tuh has power gitu, and other forms and forms apapun architecture itu punya power, entah itu for individual atau for apa secara timeline juga atau secara country gitu, kayak it has the power gitu, it holds the power. Sama sih kayak kalau menurut gue juga apa ya, kesimpulannya kalau gue sih ngedengerin deh kalian berdua tuh kayak arsitektur ya itu kayak punya karakternya masing-masing. Nah terus apa arsitektur juga kayak punya timelinenya masing-masing. Nah terus juga arsitektur itu kayak punya powernya masing-masing juga. Kalau gue sih pikir kayak gitu. Itu sih gitu deh. Udah. Ya. Mantap. Ya, Oke, itu sharing. Itu aja sih. banyak. Oke. Udah Jess. Oke deh, bye-bye. Bye. Hari